Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas 9 ayat yang ke-34. Lukas 9 ayat 34 yang berkata demikian. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan, yang saya beri judul Suasana Baru, Atmosfer Baru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca adalah satu suasana baru yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka dibawa oleh Yesus ke gunung untuk berdoa bersama dengan mereka. Dan pagi ini saya mau share bagaimana saudara dan saya bisa mengalami suasana yang baru. Ya, salah satu saudara dan saya bisa mengalami suasana yang baru adalah berdoa. Berdoa yang bagaimana? Berdoa sungguh-sungguh sampai ada hadirat Allah yang turun atas kita. Lukas 9 itu kita bisa baca di ayat yang ke-28. Jadi Yesus membawa ketiga muridnya ini untuk naik ke gunung dan berdoa. Itu berarti mereka serius mau berdoa. Bukan berdoa asal-asalan, bukan berdoa rutinitas, bukan berdoa semaunya, bukan berdoa pas-pasan, tapi berdoa sungguh-sungguh. Dan yang terjadi, ada banyak hal yang terjadi di gunung itu. Ada banyak hal yang terjadi di gunung itu ketika Petrus dan Yakobus, Yohanes berdoa bersama Yesus. Tapi saya mau bahas cuma satu aja, yang tadi ayat yang saya baca. Salah satu suasana baru yang dialami oleh Petrus dan para murid waktu mereka berdoa bersama Yesus di gunung itu adalah sementara mereka berada di sana, maka datanglah awan itu menaungi mereka dan mereka masuk di dalam awan itu. Itu bukan awan biasa, tapi awan kemuliaan. Dan saya mau bahas ini buat saudara, suasana yang baru. Suasana yang baru Petrus, Yakobus, Yohanes ini alami karena mereka berdoa sesuai dengan waktu yang Yesus pilihkan. Ini poin pertama. Ketika Tuhan menggerakkan saudara dan saya untuk berdoa di waktu tertentu, maka di sana kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengambil waktu doa itu, maka pasti ada suasana surga yang turun atas kita. Maka pasti kita akan mengalami suasana yang baru. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan-perkataan konyol yang sering saudara dan saya dengar. Ada orang berkata begini, dia butuh suasana baru di dalam satu tempat, mungkin di rumahnya, mungkin di gerejanya, mungkin di persekutuannya, lewat orang lain, lewat orang yang baru, atau lewat orang yang dia sukai, supaya dia dapat suasana baru. Ini menunjukkan bahwa orang ini sedang tidak berada di suasana baru. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki kehidupan doa yang gak beres. Karena orang yang memiliki kehidupan doa yang beres, dia akan mengalami hadirat Allah. Dan di dalam hadirat Allah dia akan mengalami suasana-suasana yang baru dari hari lepas hari. Dan itu menakjubkan. Kalau saudara baca baik-baik, Petrus bilang kepada Yesus bahwa hati mereka bersuka cita. Jadi tidak ada kebosanan di dalam hadirat Allah. Karena itu jika ada orang yang bilang dia bosan dengan hadirat Allah, itu berarti orangnya yang tidak beres. Kehidupan doanya tidak beres. Pagi ini Tuhan mau ajarin saudara dan saya bahwa salah satu cara mengalami suasana yang baru bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri yang mau membangun keintiman dengan Allah melalui doa. Ayo, mari periksa kehidupan doa saudara. Jika saudara masih membutuhkan suasana baru dari orang lain, berarti saudara sedang tidak beres kehidupan doa saudara. Mari alami suasana baru dari Tuhan, alami suasana baru dari surga, yaitu membangun keintiman dengan Allah melalui doa. Jangan tunggu orang lain membawa suasana baru buat saudara. Itu bukan alkitabiah saudara. Tapi saudara harus juga membangun kehidupan doa supaya saudara mengalami suasana baru, yaitu hadirat Allah.
awan kemuliaan itu turun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang dialami oleh Petrus dan para murid, memang awan menaungi mereka. Tapi di bagian lain, Petrus bilang hati Petrus sangat bahagia. Di perikop yang mirip tapi di Injil yang lain, bahagia seperti mereka tidak mau keluar dari suasana itu. Dan itulah suasana surga, atmosfer surga. Jadi surga menurunkan atmosfernya kepada orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh dalam keintiman. Bukan datang berdoa hanya karena rutinitas. Bukan datang berdoa hanya supaya menyenangkan orang. Bukan datang berdoa karena terpaksa. Bukan datang berdoa karena punya tugas. Tetapi berdoa karena ingin membangun keintiman dengan Tuhan. Ada berapa banyak saudara bisa melihat orang mau datang berdoa kalau dia bertugas. Tapi kalau tidak bertugas, dia udah nggak datang berdoa loh saudara. Berbeda. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu bukan tugas. Tapi dia mengajarkan mereka bahwa mereka perlu menjaga kehidupan doa mereka. Dia mengajar mereka supaya mereka mengerti bahwa pentingnya kehidupan doa membangun keintiman dengan Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kebahagiaan. Ada suasana sukacita yang dialami oleh Petrus dan para murid di gunung itu sampai mereka sepertinya tidak mau bubar dari pertemuan doa itu. Karena ada doa yang dibangun dengan intim dengan Tuhan. Mari lihat, apakah saudara tidak pernah mengalami ini? Itu pertanda saudara tidak punya kehidupan doa yang benar. Benahi kehidupan doamu. Mari bangun kehidupan doamu yang sungguh-sungguh dengan Bapa dalam satu keintiman, supaya saudara bisa mengalami suasana surga, supaya saudara bisa mengalami awan kemuliaan itu turun menaungi saudara. Yang ketiga, yang terakhir, waktu Petrus dan para murid ini berdoa bersama Yesus, saudara, mereka mendengar suara dari surga. Suara Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Is okay, itu ada perintah untuk Petrus dan Yohanes, Yakobus mendengarkan apa kata Yesus. Tapi ada pesan khusus di sini. Telinga rohani Petrus bisa mendengar. Mereka mengalami suasana baru yang tadinya tidak bisa dengar suara dari surga. Tapi hari itu bisa dalam membangun keintiman ketika mereka berdoa. Karena itu Tuhan bilang buat saudara dan saya, seringkali ketika saudara dan saya tidak memiliki kehidupan doa yang benar, lama-kelamaan telinga rohani saudara akan cacat tuli secara rohani. Dan pagi ini Tuhan mau bilang, mari alami suasana baru. Mengalami hadirat Allah dengan turun awan kemuliaan. Mengalami hadirat Allah dengan ada sukacita yang besar mengalir dalam kita. Dan mengalami suasana baru. Kita bisa mendengar suara Bapa dari surga ketika kita membangun keintiman dalam doa dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami suasana baru dari surga melalui kehidupan doa yang benar. Amin.